Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan nama saya Syarifah Farahdiba sebagai pembicara satu, bersama rekan saya pembicara dua Dian Rahmawati Fajrin, dan pembicara tiga Anjani Prasetya Dewi. Virus COVID-19 merupakan keluarga besar dari MERS dan SARS. COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, China. Penularan virus ini adalah dari hewan ke manusia, lalu beradaptasi menjadi manusia ke manusia. Sampai saat ini virus COVID-19 masih belum mereda, bahkan di beberapa negara muncul varian baru. Pada tanggal 12 Maret 2020, WHO menetapkan bahwa COVID-19 sebagai pandemi. Kasus pertama di Indonesia ditemukan pada 2 warga Depok pada bulan Maret 2020. Laju penularan COVID-19 di Indonesia jatuh pada tanggal 6 Juli 2021 yang mencapai 31.189 kasus. Setiap negara dihimbau untuk menutup tempat wisata, melakukan karantina mandiri, dan dilarang untuk berkerumun. Indonesia mengambil langkah tegas dengan menetapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM pada wilayah Jawa Bali pada tanggal 3-20 Juli 2021. Tujuan diterapkannya PPKM adalah untuk menekan laju penularan COVID-19 sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat COVID-19 yang menjadi dasar para penegak hukum untuk melaksanakan PPKM. Jika ada yang melanggar PPKM, maka akan dikenai sanksi yang sudah diatur dalam pasal 68 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah untuk pelaku usaha, restoran, pusat pembelanjaan, pusat pembelajaran, dan transportasi umum. Bentuk sanksi tersebut adalah sanksi administrasi sampai dengan penutupan usaha yang sesuai dengan undang-undang. Sedangkan sanksi bagi pelaku perseorangan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Berdasarkan survei yang kami lakukan dengan metode kuantitatif berupa survei menggunakan Google Form, terdapat 75,4% responden lebih setuju dengan penerapan PPKM, karena dinilai lebih efektif dalam tujuan menurunkan jumlah penyebaran COVID-19. PPKM dinilai lebih efektif karena terbukti dampaknya. Ditinjau dari data Satuan Penanganan COVID-19 Indonesia, angka masyarakat yang terjangkit COVID menurun dilihat dari bulan September 2021 hingga Oktober ini. Penurunan terjangkit sangat drastis. Hal tersebut dikarenakan masyarakat yang disiplin mengikuti peraturan atau arahan dari pemerintah. Terdapat banyak sekali dampak positif yang terjadi selama PPKM, yakni penggunaan teknologi yang lebih maksimal, adanya inovasi-inovasi baru, work from home yang dinilai lebih nyaman, waktu bersama keluarga lebih banyak, dan masih banyak lagi. Masyarakat yang awalnya cenderung menolak adanya PPKM, kini menjadi terbiasa karena dampak yang dirasakan. Banyak warga negara asing yang tergabung melihat bagaimana cara Indonesia menangani COVID. Meredanya COVID akibat dari PPKM dan disiplinnya masyarakat memberikan ruang kebebasan baru untuk masyarakat. Sekarang, masyarakat dapat berpergian kembali, masuk mal kembali, datang ke tempat wisata kembali, dan lain sebagainya lagi. Tetapi dengan persyaratan yang harus dilakukan. Namun, persyaratan itu juga sangat menguntungkan masyarakat, seperti harus sudah vaksin, kemudian melakukan rapid test terlebih dahulu jika ingin kemana-mana atau berpergian jauh. Hal ini bertujuan untuk menjaga masyarakat itu sendiri. Dan ini termasuk cara pemerintah untuk menangani COVID-19 dan memberikan keamanan kepada masyarakat, terutama dalam hal medis. Jadi intinya, kita harus dapat melihat sisi positif dari penerapan PPKM. Jika tidak, PPKM, maka apalagi yang bisa dilakukan? Selama masyarakat dapat mengikuti arahan pemerintah dengan baik, maka dapat tercipta suatu kerjasama yang baik. COVID-19 merupakan bencana yang dialami oleh seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Dan itu merupakan tantangan terbesar bagi pemerintah Indonesia dalam menanggulangi bencana COVID-19. Maka dari itu, pemerintah Indonesia menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Banyak dampak positif yang bisa kita rasakan dengan diberlakukannya PPKM. Yang pertama adalah kasus COVID-19 di Indonesia menurun. Kedua, banyak waktu yang bisa kita habiskan bersama keluarga. Yang ketiga, perkembangan IT di Indonesia bisa semakin meningkat. Dan yang keempat, dengan diberlakukannya PPKM, tidak menyurutkan semangat kita untuk terus berinovasi dan berkreasi, karena untuk saat ini banyak sekali pamflet-pamflet yang
memberikan lomba-lomba secara daring. Sehubungan dengan banyaknya dampak positif yang bisa kita rasakan, tim kita dengan jelas memilih pro terhadap pemberlakuan PPKM ini. Karena pemberlakuan PPKM ini dinilai sangat efektif dalam menanggulangi bencana COVID-19 ini. Pemerintah berharap kepada seluruh masyarakat agar kooperatif terhadap kebijakan penerapan PPKM ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua.